Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kebelet. Pol-pol udah cerita ke-28, artinya 2 hari lagi bulan puasa sudah selesai, dimulailah Lebaran. Di suatu pagi hari, si A itu lagi sibuk menurunkan barang-barang dari truk. By the way, si A ini adalah seorang perempuan berusia setengah baya yang bekerja sebagai manajer di toko fast food. Dan kemarin malamnya ada satu karyawan yang menutup pintu freezer itu kurang erat sehingga bacon dan juga pickle di dalamnya itu leleh alias tidak bisa dikonsumsi lagi karena udah rusak. Kerugian yang dialami toko ini mencapai 1.500 US dollar, sekitar 18 sampai 20 juta rupiah, dan ini semua harus dibuang karena cukup bahaya kalau dikonsumsi karena bisa jadi udah rusak gitu. Si A sebagai manajer dia itu langsung berusaha mencari alternatif, kan nggak mungkin juga ada tamu datang dibilang nggak ada, sehingga dia menghubungi toko-toko sekitar, kalau ada pickle atau bacon sisa, please kirimkan ke kita karena kita butuh untuk hari ini. Udah gitu, ini merupakan masa-masa evaluasi untuk dirinya juga. Jadi sekarang HQ atau headquarternya itu lagi melakukan penilaian, dan si A ini juga lagi sensitif karena takut penilaiannya itu buruk. Sudah gitu, hari itu merupakan hari Jumat, artinya mereka itu harus bisa bertahan hingga hari Senin karena biasanya pengantaran suplai-suplai makanan itu baru terjadi di hari Senin paling cepat. Meskipun si A ini sangat stres, dia itu tetap berusaha untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Sehingga di hari itu dia mengumpulkan semua karyawan lalu mengadakan rapat. Si A bilang gini, jujur aku nggak akan mencari tahu siapa yang tidak menutup erat pintu freezer kemarin. Itu udah terjadi. Tapi yang penting kita mulai hari ini hingga hari Senin, kita itu harus bisa beroperasi seperti halnya hari-hari biasa. Nggak boleh terkesan ada masalah. Alias dengan stok yang terbatas, mereka itu harus bisa bertahan hingga hari Senin. Dan juga mengingatkan para karyawannya agar tidak melakukan kesalahan lain lagi untuk tidak memperbesar masalah yang sudah ada. Dan A juga menegaskan bahwa kadang ada juga seseorang dari headquarter yang berpura-pura menjadi tamu dan memesan makanan. Dan kalau waktu itu pesanannya nggak bisa keluar, itu akan berdampak pada dirinya. Setelah semua itu, A cuma bisa berdoa agar hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini berlalu tanpa masalah. Setelah itu A masuk ke kantornya, tapi di situ ternyata wakil manajernya bilang sesuatu yang sangat tidak menyenangkan lagi. Bu, ini ada telepon dari polisi, katanya mau melakukan pemeriksaan bu, coba diangkat. Telepon yang diterima oleh si A itu adalah polisi, dan polisi bilang bahwa ada salah satu karyawannya yang berambut pirang yang telah mencuri uang dari tas tamu, dan ini dilakukan saat tamunya itu lagi fokus melihat papan menu dan karyawannya itu datang dan mencuri uang. A yang mendengarkan itu bilang bahwa karyawannya itu bukan orang-orang seperti itu, sehingga dia itu terus berusaha melindungi para karyawannya. Namun polisi yang berbicara dengan si A pun terus bilang bahwa apa yang sekarang dia sampaikan adalah sesuatu yang benar alias fakta. Mendengar telepon itu, si A ini menjadi lebih khawatir lagi karena kalau misalnya pencurian itu benar, tentu itu berdampak pada dirinya. Udah gitu, polisi yang telepon si A itu juga bilang bahwa dia itu kenal baik dengan atasannya si A. Dan belum lagi dipikir-pikir dia ini sekarang lagi ada di dalam kondisi kerugian 1.500 US dollar akibat freezer yang tidak tertutup rapat kemarin malam. Akhirnya si A itu mengamati kembali para karyawannya, dan di antara karyawannya ada karyawan si B yang berambut pirang. A langsung memanggil si B ke kantornya untuk berbicara di dalam kantornya. Si B langsung masuk ke dalam kantornya si A. By the way, si B itu dipanggil dalam kondisi telepon dengan polisi itu masih nyambung, tidak dimatikan. Si B itu kondisinya dia itu masih berusia 18 tahun, baru berumur 18 tahun. Nah, si B udah masuk kantor, si A langsung bilang ke polisi, oke, si B sekarang udah di dalam kantor saya. Dan ternyata polisi bilang bahwa sebenarnya si B ini nggak cuma melakukan pencurian ini, tapi dia ini juga terkait dengan kasus kriminal lainnya yang lebih parah. Dan dengan itu, polisi juga meminta A untuk menginvestigasi si B lebih lanjut lagi. Polisi meminta si A untuk memeriksa si B dalam kondisi bajunya itu dilepas semua, karena bisa jadi barangnya itu disembunyikan di baju atau ya di bagian tubuhnya. Tentunya si B menolak pemeriksaan itu, tapi si B dibilang kalau dia tidak mau diperiksa, bisa jadi dia akan dipenjara. Sehingga mau tidak mau si B mengizinkan si A untuk melakukan pemeriksaan itu.
Untuk melakukan itu, si A dan si B ini pindah ke gudang yang tidak ada orang. Mereka berdua pindah ke situ, lalu si B diperiksa. Tapi setelah diperiksa, nggak ada gitu barang yang mencurigakan atau terlihat kayak barangnya orang lain yang dibawa oleh si B. Sehingga si A bilang lagi ke polisi kalau kayaknya nggak ada kok gini. Polisi bilang, oh bisa jadi itu disembunyikan di dalam pakaian dalamnya. Pakaian dalamnya harus dilepas itu. Si A yang mendengarkan itu juga merasa tidak nyaman sehingga menolak perintah dari polisi. Namun polisi mengancam kembali, kalau kamu nggak nurut, kamu bisa-bisa juga jadi satu sekongkolan, kamu juga dihukum loh. Akhirnya si A harus nurut dan juga meminta si B untuk diperiksa tanpa pakaian dalam. Sambil telepon, polisi bilang kepada si A bahwa kakak laki-laki si B itu terhubung dengan sebuah organisasi kriminal yang memperjualbelikan marijuana. Dan si B diduga membantu kakaknya. Lalu polisi meminta si A untuk memasukkan semua pakaian dan juga pakaian dalamnya si B di dalam satu plastik. Lalu ini disuruh ditaruh di dalam mobilnya si A karena nanti bakal diambil oleh tim laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti yang bisa kita bayangkan, polisi itu terus-menerus memberikan perintah, sedangkan itu merupakan hari Jumat yang berarti tokonya itu sibuk. Sehingga si A ini meminta tolong rekan kerja si B yang seharusnya bekerja bersama di kasir. Rekan kerjanya ini merupakan seorang laki-laki. Nah, dia ini disuruh ke gudang untuk mengawasi si B. Jangan sampai dia lari ya gitu. Nah, rekan kerjanya masuk ke gudang, dia kaget dong. Rekan kerjanya ini telanjang dan cuma pakai celemek. Dan pada waktu itu polisi yang masih terhubung melalui telepon itu bilang kepada rekan kerja yang laki-laki itu untuk memeriksa si B dengan cara lepaskan celemek dan juga periksa badannya baik-baik. Bisa jadi ada barang yang mencurigakan di badannya si B. Untungnya rekan kerjanya yang laki-laki ini tahu benar kalau si B itu bukan orang yang seperti itu. Dia bilang kalau si B itu bukan orang yang seperti itu dan saya tidak mau melakukan pemeriksaan ini. Bahkan polisi itu bilang ke rekan kerjanya yang laki-laki ini bahwa polisi memiliki bukti konkret bahwa si B ini mencuri dan kami yakin kalau si B ini merupakan pencurinya. Namun rekan kerjanya itu menolak dan lari keluar dari gudang menuju si A dan bilang kalau dirinya tidak sanggup melakukan pemeriksaan ataupun perintah yang diberikan oleh polisi itu. Dan sekarang kondisinya itu tokonya masih sibuk dan si A membutuhkan seseorang untuk mengawasi si B. Sehingga orang yang dipanggil oleh si A adalah pacarnya. Pacarnya ini disuruh mengawasi si B. Nah, seketika pacarnya datang, polisi ini memberi perintah lagi. Tapi perintahnya ini agak aneh. Kayak suruh si B untuk lari di tempat, suruh dia untuk push up. Bisa jadi barang yang disembunyikan itu dimasukkan ke dalam badannya dan mungkin dengan melakukan aksi-aksi seperti ini barangnya bakal jatuh gitu. Si B disuruh gini, disuruh gitu. Tapi lama-lama perintahnya itu menjadi agak aneh. Kayak si B sekarang coba suruh duduk di lutut kamu. Sudah aneh gini, perintah polisi ini menjadi semakin aneh. Kayak polisi ini tanya ke pacar si A bagaimana bentuk dadanya, bagaimana bentuk pinggulnya, coba pukul pantatnya, dan lain-lain. Nah, karena semakin aneh, pacar A ini menolak suruhan polisi itu. Tapi ternyata polisi ini juga mengancam kembali pacar si A. Kayak, kamu pernah tuh nyetir setelah minum minuman alkohol? Saya tahu loh semua itu. Kalau kamu menolak perintah ini, kamu bakal saya hukum bersama si B ini. Akhirnya pacar si A ini mau tidak mau harus nurut dengan polisi. Setelah melakukan banyak hal, polisi itu memerintahkan si B untuk memberikan layanan hubungan suami istri terhadap pacar si A. Si B yang udah ketakutan, akhirnya dia melakukan itu kepada pacar si A. Dan setelah hal itu dilakukan, pacar si A ini keluar begitu aja dari gudang dan akhirnya si A itu harus mencari orang lagi untuk mengawasi si B ini. Kebetulan ada satu karyawan yang bisa disuruh ke tempat itu. Akhirnya karyawan ini disuruh ke gudang untuk mengawasi si B. Nah, sama karyawan ini ke sana lihat kondisi si B, kaget. Dan setelah itu dia juga pertamanya mengikuti instruksi polisi, tapi karena instruksinya mulai semakin aneh, dia itu menolak dan datang kembali lagi ke si A dan tanya kembali ke si A, yakin tak ini polisi? Perintahnya aneh-aneh loh, aku agak gak enak ini firasatnya. Yang dia suruh ini loh, di luar logika. Dan barulah di saat itu si A sadar kalau ini agak aneh dan akhirnya dia itu coba telepon atasannya yang katanya dikenal sama polisi. Nah, setelah dihubungi, atasannya bilang, loh, hah? Emang polisi itu ada bilang apa? Saya nggak terlalu tahu tuh kayak gitu. Nah, di situ dia baru sadar kalau ini sepertinya bukan polisi. Dan ternyata telepon yang mengatasnamakan polisi itu adalah telepon iseng.
Akhirnya kasus ini dilaporkan kepada polisi dan polisi berhasil menangkap pelakunya yang merupakan seorang laki-laki. Dan ternyata ini laki-laki sudah melakukan hal-hal keji seperti ini selama 10 tahun terakhir menggunakan cara yang sama, menyuruh karyawan perempuan untuk dirahasia, lalu disuruh gini, disuruh diperiksa dalam kondisi kayak gini. Pokoknya menyuruh hal-hal yang di luar nalar menggunakan nama polisi. Dan satu hal yang selalu dia lakukan adalah menyuruh karyawan perempuannya untuk dirahasia dalam kondisi telanjang. Oke, jadi cerita kali ini sampai di sini. Coba polo-polo pikirkan, apakah ini kejadian beneran atau kejadian bohongan yang kayak terlalu ngayal ke drama ini gitu. Oke, coba pikirkan. Ya kan bisa jadi cerita beneran, bisa jadi cerita buatannya tuh. Oke, jadi cerita kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.